Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Hamam Kusuma dari kelas 11-8 nomor absen 18. Jadi pada mata pelajaran informatika ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kita mendeteksi kesalahan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama ada metode Imperity dan juga yang kedua ada metode checksum. Saya akan jelaskan sesuai dengan pemahaman saya dan semoga tutorial ini bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Oke, jadi yang pertama sistem parity itu ada yang namanya parity check. Yang pertama, yaitu intinya kita dalam sebuah deret angka kita tambahkan bit parity pada data angka tersebut di awal sebelum pengiriman. Nah, ini lebih jelas saya akan kasih visual. Jadi tipe parity check ini ada dua, yaitu yang pertama ada even parity dan odd parity. Jadi even itu artinya genap dan odd parity itu artinya ganjil. Nah, gimana cara kita bedain mana yang genap dan ganjil? Simpel aja, kita lihat dari jumlah angka satunya, termasuk pada parity bit. Jadi ini yang kuning namanya parity bit dan yang putih ini namanya bit biasa. Jadi ini totalnya ada 8 bit, 1 2 3 4 5 6 7 8. Dari 8 ini kita lihat angka satu kalau dia berjumlah genap termasuk ini ya. Ini juga dihitung kuning-kuningnya. Jadi dalam 8 deret angka ini kalau angka satunya itu termasuk genap, berjumlah genap, maka disebut even parity. Kalau contohnya parity yang ganjil itu ada di bawah ini. Nah, semisal ini satu 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 satu, ini 4 kan di lingkaran yang putih. Nah, karena dia ganjil, dia tambahkan satu di sini. Maka dia ketika ditotal dari 8 bit ini, dia memiliki 5 angka parity berjumlah 5 dan yang even berjumlah 4. Tidak selalu 4 dan 5, bisa aja 3 atau mungkin hanya satu atau bahkan 7 itu bisa, asalkan dia masih tetap genap. Nah, berikut adalah contoh-contoh kesalahan parity check. Jadi, pada sistem parity itu biasanya terjadi yang seperti ini. Nah, semisal kita lihat angka satu ya, kita lihat di sini dia menggunakan rules even parity atau parity genap. Kita cek pada bilangan total sini, satu 2 3 4 pada 8 pada bit pada bit yang berjumlah 8 ini kita lihat angka satu ini muncul sebanyak 5 kali padahal yang diminta genap. Nah, ini adalah salah satu contoh yang salah. Kenapa? Karena seharusnya yang kuning ini kita ubah menjadi nol. Karena anggaplah ini nol, maka ini hanya akan muncul satu 2 3 4. Nah, ini akan menjadi contoh yang benar. Jadi nol, ini nol, nol, satu satu satu, nol satu nol itu adalah even parity yang benar. Ini berlaku juga untuk odd parity. Jadi di sini pada awalnya pada yang di bawah ini diminta odd parity alias ganjil, tetapi pada bit yang berjumlah 8 ini angka satunya itu muncul sebanyak 4 kali. Dan pada parity bitnya juga tiba-tiba muncul 0 padahal seharusnya di sini adalah angka satu. Itu adalah kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi pada parity check. Nah, sistem parity bukanlah sistem yang sempurna karena memang ada kesalahan atau tabiat yang memang tidak bisa dihindari dari sistem parity ini. Apa? Yaitu ketika pada saat dia transmisi ada perubahan lebih dari satu bit dan jumlahnya itu genap. Jadi berubah 2 bit, 4 bit, 6 bit itu bisa masih masuk ke aturan selama dia berjumlahnya eh, tergantung aturannya. Jadi semisal di atas ini pada deret angka yang pertama dia menggunakan odd parity atau parity ganjil. Satu angka satu muncul sebanyak 5 kali, ini sudah betul. Tapi dengan urutan 100111111. Nah, ketika ditransmisi angka 0 dan 0 ini berubah sebanyak genap 2. Dia berubah
2 bit ini berubah, kelipatannya kan genap 2, dia menjadi 1 1. Nah, secara umum harusnya data yang dikirim sudah error, korup atau sudah berbeda. Tapi karena sistem parity bit ini dia masih bisa menerima. Kenapa? Karena dia masih sama sistemnya dengan out parity, alias angka 1 yang muncul masih berjumlah ganjil, yaitu sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu adalah kelemahan sistem parity yang pasti terjadi. Nah, ada cara untuk meminimalkan gimana caranya supaya hal itu tidak terjadi, dan kita bisa tahu letak kesalahan itu sebenarnya di mana. Yaitu kita kasih yang namanya parity block. Jadi ini deret angka namanya byte, B Y T E. Sedangkan per satuan ini namanya bit. Oke, bisa dipahami dulu. Jadi kalau semisal 1 byte ini kita susun ke bawah, deret angka ini kita taruh ke sini, lalu pada depan masing-masing dari byte ini kita kasih parity bit, dan pada ujung bit ini kita kasih parity byte. Nah, terus gimana caranya kita tahu dia menggunakan aturan odd atau even? Kalau misal tidak dikasih tahu aturannya, kita bisa lihat dari byte yang pertama. Jadi kalau byte yang ke-1 dia angka satunya berjumlah ganjil, maka sudah pasti itu menggunakan odd parity. Tapi kalau byte satunya menggunakan angka satunya berjumlah genap, maka dia menggunakan aturan even parity. Nah, pada tabel yang saya lampirkan ini, byte satunya menggunakan memiliki angka 1 yang berjumlah ganjil, yaitu 3, 1, 2, 3. Maka sudah bisa dipastikan bahwa pada tabel ini dia menggunakan aturan odd parity atau parity ganjil. Nah, gimana cara kerja dari parity block ini? Pertama, dia akan koreksi satu-satu dari byte secara horizontal. Jadi dia lihat dulu, karena dia ini menggunakan aturan odd parity, maka dia akan seleksi secara garis ini yang saya tunjuk di kursor saya. Gini tidak ditemukan kesalahan, maka lanjut ke bawah sampai dia ketemu kesalahan. Di sini sangat jelas terlihat ada kesalahan di byte 3, yaitu dimana dia menggunakan odd parity, tapi angka 1 yang muncul pada deretan 8 bit ini, deretan bit yang berjumlah 8 ini muncul sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Tapi kita tidak bisa langsung tentukan di mana letak salahnya, jadi kita blok dulu, blok panjang dari ujung byte 3 sampai bit 7. Oke, dapat dipahami. Kemudian kita cari lagi ke bawah. Oke, tidak ditemukan adanya kesalahan. Kemudian kita ulang dari per bit ke bawah. Tidak temukan kesalahan dan baru di sini ketemu kesalahan. Apa? Yaitu sama ke bawah pada bit 2 ya, pada bit 2 ke bawah itu ditemukan kesalahan. Karena kita dari awal memang menggunakan namanya parity odd, yaitu ganjil, sedangkan yang muncul berjumlah genap, yaitu 6. Maka kita blok bit 2. Nah, dari perpotongan byte 3 dan bit 2 ini kita temu bahwa angka 0 inilah yang salah, yang berubah gitu. Seharusnya angka 0 ini berubah menjadi 1, atau pada awalnya memang 1 tapi ditransmisi menjadi 0, atau segala kemungkinan yang bisa terjadi. Intinya perpotongan byte 3 dan bit 2 ini, angka 0 ini adalah berada di letak yang salah, atau angkanya memang salah gitu. Kita harusnya dia itu nilainya 1 bukan 0. Itu adalah cara kerja dari parity block secara singkat. Nah, sekarang kita masuk ke checksum. Jadi kita checksum itu artinya menjumlahkan, mengecek dengan cara menjumlahkan data biner dan kita hitung komplementnya. Nah, ini kita kasih salah satu contoh mekanisme di pengirim. Jadi pesan itu dipecah menjadi sebanyak blok yang berjumlah K, dan
jumlah n bit di masing-masing isinya. Jadi per blok itu dikasih ada sejumlah ini. Nah, semua ini dijumlahkan dan juga tambahkan carry. Nah, mungkin agar lebih paham, kita langsung aja kasih ke sini, ke contoh. Nah, data biner 1101 1011. Kita pisah dulu menjadi 4 bit masing-masing, set. Nah, kemudian komplement lalu 2 kita jumlahkan dulu blok datanya. 1101 1011. Nah, oh ya, perlu diingat bahwa 1 tambah 1 merupakan 10 ya. Itu kita bisa lihat dari penjumlahan biner ya. 1 tambah 1 10, 1 tambah 1 0. Nah, ini 10 0, taruh di atas namanya carry. Lalu 0 1 0 1. Nah, 1 tambah 1 tambah 1 itu 11. Kenapa? Karena 1 tambah 1 10 dan tinggal tambah 1 ya 11 gitu. Nah, karena dia cuma bisa muat dari 4 bit, kita taruh ke bawah. Jadi totalnya hasil sumnya adalah 1001. Nah, kemudian lakukan komplement. Komplement itu yaitu hasil sum ini kita balik semuanya. Nah, baliknya itu gimana? Jadi 1001 kita tambah dengan checksum ya. Kita tambah dengan checksum, yaitu dengan cara kita melakukan namanya komplement, yaitu kita balik. Jadi misal 1001 kita ganti dengan 0110 seperti yang di contoh ini. Nah, ini ntar pasti hasilnya adalah 1111. Kalau hasilnya bukan 1111, data itu tidak akan bisa masuk dan diterima. Nah, di mekanisme di penerima mengumpulkan semua blok data, semua checksum, terus kita jumlahkan blok datanya, terus nah ini seperti yang saya bilang tadi, jika semua bilangan biner menghasilkan 1, maka data diterima, dan jika tidak atau kalau misalkan enggak 1111, maka ada kesalahan dan pesannya itu bakal disuruh balik gitulah. Nah, ini ada contoh lagi ya, ada contoh lagi. Dan checksum 11 ini 0 1. Ini juga sama, kita ada 3 yang tadi itu. Ini sebenarnya sama aja sih, cuman tinggal dia ditambahin 011 checksumnya itu tadi. Jadi ya nanti kayak gini, jadi 0 terus 1 sini 1 1. Nah, ntar jadi ini dan dia akhirnya jadi 1111. Ini sama sih kayak yang slide yang ini sama konsepnya sebenarnya, cuman dia kita langsung dari blok data dan checksum langsung secara langsung ya. Nah, kalau bilangan blok ini ditambah checksum hasilnya 1111, maka udah pasti itu adalah contoh yang benar. Kalau enggak, ya berarti ada yang salah di antara bitnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Mungkin itu aja dari saya. Barangkali ada salah kata atau kekurangan silahkan dikoreksi, atau mungkin ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar, atau mungkin yang punya kontak silahkan bertanya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Fauzan mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.